saya Ide Bagus Ketut Adi Prasetya, mahasiswa PPG dalam jabatan Program Studi Pendidikan Agama Hindu dari LPTK Institut Agama Hindu Negeri Empu Kuturan Singaraja. Dan hari ini saya akan mengambil video uji kinerja di SMK Karya Usada Serbet di kelas 10 perhotelan, di mana saya akan mengambil materi pembelajaran yaitu yatnya dalam Ramayana. Demikian perkenalan singkat dari saya ucapkan terima kasih atas perhatiannya Bapak Ibu penguji. Om Santi 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 Om. Selamat pagi semuanya. Pagi. Hari ini kita kembali ke materi agama Hindu. Sebelum kita ke materi, kita biasa sebelum belajar, saya akan duduk di kelas langsung ya. Sebelum mulai kegiatan hari ini, alangkah baiknya kita berdoa menurut ajaran masing-masing. Berdoa dulu. Oke, sebelum tadi mulai pelajaran hari ini, apakah ada teman kalian yang hadir? Ada empat orang ya. Saya dulu ya. Oke, sudah membawa tangan saya tidak? Sudah. Sebelum kita sana, kita harus tahu dulu kenapa saya harus seperti ini membawa alat untuk kita praktek. Pertama-tama kita harus sebelum ke materi saya mau tanya sedikit, kalian tahu kan tentang ianya? Apa itu ianya? Ianya itu apa? Oke, Bapak silakan. Ianya itu apa? Ianya itu apa? Oke, boleh silakan. Ianya itu apa? Ya, itu Dalam permainan bersifat sekali yang berarti pengorbanan yang tidak kasar mata, begitu moral, etika, dan spiritual, dan seperti kesetiaan, jaga kelepasan, takut, mengendalikan diri, dan sewa pelayanan adalah bentuk tertinggi dari biarnya yang digambarkan dalam kisah. oke, benar sekali ya. Jadi yaknya itu adalah di depannya adalah korban suci yang dilaksanakan secara tulus ikhlas. Oke, sebelum itu ada pertanyaan lagi sedikit ini. Apakah anak-anak pernah melaksanakannya? Pernah melaksanakannya? Salah satunya persembahyangan. Apa lagi? Iya boleh. Apa lagi? Boleh ya. Terus apa lagi? Apakah kalian tahu sarana prasarana apa saja yang dilakukan dalam persembahyangannya? Contohnya sederhana apa aja? Canang sari, apa lagi? Wangi, apa lagi? Daksin, ya banyak sekali. Nah sekarang yang sekarang bahas adalah tentang wangi dan canang sari. Oke, sebelum kita membahas tentang wangi dan canang sari, kita harus tahu dulu yatnya. Nah, ini pengertian yatnya. Oke, pernah kalian di SMP mendengarkan yang namanya Trihana? Pernah? Trihana itu adalah 3 utang yang harus dibayar ya semasih hidup atau semasih dari kalian berlahir, masih dari bayi istilahnya ya. Dari bayi kalian sudah harus bayar itu ya. Terus bagaimana cara atau implementasinya? Melaksanakan itu dengan cara apa? Dengan cara yang namanya panceryannya. Nah sebelum kita lanjut ke sana, adapun jenis-jenis yatnya. Adapun jenis-jenis yatnya, yang pertama itu ada dua ya yaitu yaitu dengan
dengan sarana yang berbeda-beda material. Terus ada apa yaknya, yakni yang dengan melakukan apa atau semedi. Terus ada lagi swadayanya, yaitu yaknya dengan mempelajari ajaran suci secara full. Terus ada lagi jenayanya, yaitu yakni dengan ilmu pengetahuan dan bijaksana. Yang terakhir itu ada danayanya, yaitu yakni dengan berupa uang. Ya mungkin kalian sudah pernah bertanya ya, sering ya. Iya, dana tunil ya, dana tunil. Oke, kita lanjut. Nah, ini kalau kita dalam agama Hindu, kita punya beberapa cerita yang ada dalam kitab. Ya, ada dua. Ada Ramayana, ada Mahabharata. Ini yang sering sekali kita kaitkan dengan lihatnya. Nah, tapi karena sekarang itu saya hanya membahas tentang Ramayana. Membahas tentang Ramayana. Nah, dalam kisah Ramayana itu dibagi menjadi beberapa bagian. Dibagi menjadi itu 7 bagian cerita Ramayana yang disebut dengan Sabda Kanda, ya, atau 7 kanda. Kalau di Mahabharata itu ada namanya 18 panel. Kita lanjut lagi. Nah, nilai-nilai dari Ramayana, kisah Ramayana yang pertama dari dewayanya dulu, digambarkan ketika Sinta melakukan pemujaan pada dewa, upacara kurang dan lain sebagainya. Ya. Ini dari nilai yang diambil dari sana. Terus apa lagi? Manusianya ya, digambarkan ketika pernikahan sang Rama dengan Dewi Sinta. Kenapa saya bilang manusia? Karena manusianya itu adalah yang persembahan ya sama manusia itu ya. Lanjut lagi resi, selanjutnya yaitu resiatnya, digambarkan bakti Rama kepada para guru suci seperti Mahasi Vasista, atau Viswamitra dan para panditanya. Terus lagi fitrayatnya, digambarkan ketika derajat dasar tadi kremasi pokok lain seperti Jatayu Subali itu ya pada saat ini. Yang terakhir budayanya, menggambarkan ketika Rama di dalam hutan memelihara hutan dan lingkungannya. Itu budayanya. Oke, kita lanjut lagi. Nah, ini ada pertanyaan sedikit. Ya. Mengapa dalam kisah Ramayana yakni ada perkara sangat penting dalam menjaga keharmonisannya? Oke, sekarang Pak Adi minta kalian buka HP-nya ya. Cari, kita menggunakan sistem AI ya. Sistem AI ya. Sekarang kalian cari mengenai pertanyaan yang ada di ayat. Ya, oke, udah ketemu. Oke, silakan. Dalam kisah Ramayana, yang pengorbanan suci dan upacara menjadi peran yang sangat penting karena menjadi landasan untuk menjaga keseimbangan dan keharmonisan hidup, baik antara manusia, alam maupun para dewa. Berikut alasannya. 1. Menjalin hubungan manusia dengan kahyangan. Diannya adalah bentuk bakti umat manusia kepada Ide Sang Yang Dewasa Tuhan. Dengan melaksanakan yakni dan upacara manusia, menunjukkan rasa syukur, memohon keselamatan, serta menjaga keharmonisan dengan kekuatan ilahi. Dalam Ramayana, para raja dan resi kerap melaksanakan upacara yakni untuk memohon restu dan kesejahteraan rakyat. 2. Menjaga keseimbangan alam semesta. Buana agung dan buana alif. Yakni bukan sekedar ritual, tetapi cara manusia menjaga keseimbangan kosmis, alam semesta, buana agung, dan diri manusia, buana alif, harus selaras. Jika yang ditinggalkan, maka keseimbangan akan terganggu yang bisa menimbulkan bencana atau penderitaan. 3. Menjaga dharma, kebenaran dan keharmonisan. Dalam Ramayana, dharma sangat dijunjung tinggi, yakni adalah
dharma, kebenaran dan kewajiban ya. Dan sekalian itu juga diartinya sebagai penjaga keharmonisan buana agung dan buana itu. Terus apa lagi? Dalam kisah Ramayana, Sita, Rama, Laksmana dan teman saling berkorban dan mengabdi demi dharma. Itu dari penggalan kisah Ramayana. Itu yang dapat kita ambil nilai-nilai giatnya berpacanya. Kayaknya itu sangat penting kita laksanakan. Ya, oke. Sebelum lanjut ya. Sebelum kita praktek, di sini saya akan memutarkan video tentang edukasi pembuatan uangnya dan cara sehari. Sebentar, sekarang saya mau tanya, dari video ini apakah ada suatu permasalahan cara yang benar? Bagaimana sih cara membuat uangnya yang benar? Kita lanjut ke ini pengertian uangnya dan cara sehari. Oke. Pengertiannya bagaimana? Dari uangnya dulu. Saya tahu apa itu uangnya? Apa itu uangnya? Oke. Simbol pemusatan pikiran dan penghijauan yang utuh. Ya. Terus simbol Canasari, simbol rasa syukur, keseimbangan dan keharmonisan. Oke. Ini makna dari isian Canasari. Nah, oke, sekarang ada LKPD atau latihan. Saya mau memberikan latihan, silakan. Kalian sudah membuat kelompok kan yang kemarin saya bilang? Sudah. Oke, sekarang tugasnya adalah membuat kuamen. Kuamennya cukup 2 saja. Canasarinya cukup 1 aja. Oke, silakan dibuat ya. Seperti ini ya. Sambil jalan ya. Oke, seperti ini. Nanti kalian bisa periksa ya di bawahnya. Seperti ini. Kalau misalkan kalian tidak bawa semat, kalian kalian ya di rumah ya. Bagi tugas ya, untuk yang cewek silakan membuat cara uangnya dan Canasari. Sedangkan yang cowok itu tugasnya adalah mencari makna dari Canasari dan uangnya. Nanti akan saya unduh ya di dalam speed ya, silakan. Gitu ya, speed. Nah, speednya seperti ini ya. Speed seperti ini nanti akan saya putar. Baru kalian yang siapa yang keluar, pokoknya silakan bagi 1 orang. 1 orang atau 2 orang. Atau mungkin silakan nanti kalian berdiri, jelaskan di sana di kalian kalian aku bilang saya di sini jelaskan bagaimana sih, apa sih makna dari uangnya, isian uangnya apa maknanya. Sudah selesai. Sudah ya, selesai. Oke. Ini sebelum kita lanjut, jadi silakan dibuat kita berbeda namanya hasil ya. Sekarang tadi akan menunjuk beberapa kelompok. Ya, bukan beberapa, cukup 2 aja, 2 kelompok untuk mempresentasikan pembuatan Canasari dan uangnya. Diikuti depan. Oke, siapa yang maju sekarang? Kelompok 1. Oke, siapa kelompok 1? Oke, tangan dulu ya. Kelompok 1
menjelaskan cara pembuatannya siapa? Gue namanya. Oke. Kok gue? Ya, cara pembuatannya. Silakan ke depan ya. Gimana ya? Pertama, bagaimana apa yang dilakukan? Pertama kita menyiapkan alat bahan yang untuk daun pisang, Ya. di situ janur, porosan, koin apa namanya itu? Koin cepet, Ya, sebolong, di situ kacip, semak, sama lagi satu minyak. beda ya. Oke, semuanya udah ikut mengerjakan kan semuanya? Itu dong. Oke, bagus ya. Selanjutnya silakan saya. Oh, ini hasilnya ya, ini hasilnya ya. Jadi sekarang pengertian dari atau makna dari setiap isiannya. Sebelum kita lanjut kesimpulan dan ada sedikit pertanyaan nanti, kita explaining dulu ya sedikit ya. Oke, kita explaining dulu ya. Kalian pernah mendengar explaining tentang apa namanya? Yes no challenge. Pernah dengar? Yes no challenge. Belum ya? Oke, ini hitungannya. Hitungan 1, 2, 3. Kan itu 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Setiap hitungan keempat dan kelima silakan kalian jawab yes dan no. Oke, bisa. Misalkan 1, 2, 3, 4-nya yes, 5-nya no. Ya, bisa. Begitu pun juga dengan berikutnya. 5, 6, 7-nya yes, 8-nya no. Oke, bisa. Oke, kita lanjut ya. Coba, ayo. Dari sini dulu. Oke. Oke. Kita mulai. 1. 2, 3. No. 6. Yes. No. Ambil HP-nya. Saya ada sedikit pertanyaan. Silakan buka. Sebentar ya, saya akan carikan. Ya. Oke, di scan kodenya. Kodenya ada di depan. Oke, kita semua ini. Sudah semua? Sudah? Jangan sebentar. Jangan sebentar. Oke, kita mulai. Pertanyaannya. Oke, kita mulai. Oke, kita mulai. Oke, siapnya dalam keramaian. Tuh, 2. Sebentar, loading lagi. Ya, oke, silakan. Sebentar, masih loading. Oke, loading ya. Sebentar. Silakan. Pertanyaannya adalah biarnya sering dilakukan sebagai bentuk persembahan para dewa. Praktek keuangan dalam konteks ini melambangkan apa? A. Ucapan syukur atas hasil panen yang berlimpah. B. Penolakan terhadap kekuatan jahat. C. Apa? Dijawab? Oke, udah dijawab ya. Oke, pertanyaannya dia. Kita tampilkan siapa ini. Set. Nah, C siapa? Pertama dia salah. Oke, berikutnya ya. Berikutnya aja langsung. Oke, sebentar. Ulang lagi. Wow, siapa ini? Siapa pemenangnya? Wih, nilainya siapa ini? Oh, Purnami. Ya, nilainya 812. Jawabannya siapa yang bisa? Oke, siapa yang tertinggi? Ayo, siapa yang tertinggi? Ini yang tertinggi. Ini dia, siapa lagi? Poin 1. Siapa? Siapa? Ayo, 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 ayo. Purnami, pegang dulu. Ya. Oke, sebelum kita tutup, ya. Sebelum kita tutup, saya ingin kalian menyimpulkan apa pembelajaran yang tadi sudah kita lakukan. Ya. Pembelajaran apa? Boleh silakan. Tadi kita
apa itu wangen, maknanya dan fungsinya, cara kerja, dan tinggal mempraktekannya dan bisa. Pertama dulu dari kami yang tersebut tadi ya. Jadi kita membahas tentang hubungan dengan